Nah, ini adalah salah satu keris sederhana yang cukup unik ya. Jadi ada yang bilang ini adalah keris Tuban Pajajaran. Nah, kira-kira ini keris apa? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah keris ya. Jadi memiliki ciri yang unik ya, walaupun sederhana ya. Jadi ada kayak tangguh Tuban, tapi ada ciri Pajajaran juga ya. Jadi orang nyebutnya sering sebagai Tuban Pajajaran ya. Dan keris ini adalah milik salah seorang kolektor besar dari Surabaya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sebelumnya saya akan bahas sekilas ya tentang ilmu tangguh atau menangguh sebuah keris atau tombak ya. Jadi menangguh itu artinya memperkirakan ya. Jadi kira-kira kapan keris itu dibuat, di zaman kerajaan apa, atau ikut gaya kerajaan mana gayanya itu ya, karena tiap-tiap kerajaan, tiap-tiap era itu memiliki gaya tertentu ya, tersendiri ya. Nah, dalam kenyataannya itu banyak keris-keris atau artefak-artefak yang cirinya itu istilahnya tidak mengacu ke satu kerajaan tertentu ya, atau dengan kata lain ada ciri-ciri lain, ada sesuatu yang samar ya. Jadi memang seperti itu ya. Walaupun juga banyak keris-keris yang tangguhnya bisa dipastikan 90% lebih lah istilahnya ya. Makanya ada istilah tangguh lempoh. Misalnya kayak tangguh Mataram Senopaten. Jadi sudah jelas Mataram eranya Senopaten. Karena memang kalau ditangguh atau diperkirakan dari era tertentu, misalnya zaman Mojopahit, zaman Tuban, itu justru tidak cocok. Jadi itu namanya tangguh lempoh. Ada tangguh lempoh Mojopahit itu ya. Jadi itu memang sudah dibuat di zaman kerajaan Majapahit, terus gayanya sampai materinya itu memang sudah tidak terbantahkan. Itu tangguh lempoh dan memang ada beberapa yang seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak saklek seperti itu ya, karena memang kayak campur cirinya itu. Nah, jadi semacam itu ya. Nah, kenapa ada istilah kayak di keris ini ada orang yang nyebut Pajajaran ya, nggak salah. Disebut tangguh Tuban juga nggak salah, karena memang ada ciri tersebut ya. Tapi kalau teman-teman belajar sejarah perkerisan, itu memang beberapa empu Tuban, empu besar Tuban itu berasal dari Pajajaran ya. Yang terkenal ya Empu Kuwung dan putra-putranya. Kalau nggak salah ada 5 putranya ya, termasuk Nyimbok Sombro itu juga itu pindah ke Tuban ya dari Pajajaran ya. Makanya banyak keris-keris Tuban yang juga memiliki gaya-gaya kayak Pajajaran. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi bagaimana sih tentang keris yang sederhana ini tapi cukup istimewa, yaitu kalau teman-teman lihat materi bahan, terus garapnya gitu ya, dan gayanya itu juga sangat bagus ya. Nah, untuk lebih detailnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita lihat untuk detail warongkonya ya dari keris yang akan kita bahas ini ya. Nah, ini orang-orang sih sering bilang ini gaya-gaya Mansurakarta ya, walaupun kalau seperti ini di Jawa Timur banyak juga ya. Jadi keris dengan warongko seperti itu ya. Nah, ini pakai pendok bunton ya, jadi buntu semua ya, jadi full istilahnya untuk pendoknya. Nah, sekarang kita lihat untuk materi bilah kerisnya ya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang bingung ya, karena pernah dengar mungkin, apalagi kayak ada keris Madura era Mojopahit, era Mataram, dan ada Madura era Nom-Noman dan Madura era Kamardikan ya. Karena untuk keris Madura memang ada di berbagai era. Nah, kalau dengan yang keris Tuban ini ada yang bilang Tuban Pajajaran ini seperti apa ya? Karena memang kalau untuk kerajaan istilahnya di era Pajajaran sendiri atau Sunda Galuh sendiri itu sebelum Singosari, sejaman Singosari sampai sejaman Mojopahit ya untuk yang tangguh Pajajaran ya. Dan itu memang berakhir di era Kasultanan ya, Banten dan Cirebon ya. Nah, untuk keris ini memang, nah ini sekilas kayak keris Pajajaran ya itu ya. Jadi yang kayak belumbangannya besar, terus posisi besi agak ke tengah ya. Tapi untuk materi dan beberapa gaya ini memang lebih ke Tuban ya. Jadi keris Tuban, makanya ada yang bilang ini Tuban Pajajaran. Ini pamornya cukup banyak juga ya, walaupun jarang keris Pajajaran yang
pamornya banyak ya, karena memang yang lama kebanyakan memang bajanya ya. Ini sepertinya memang agak khusus juga ya. Nah ini ya, jadi sangat mirip dengan keris Pajajaran ya. Nah mungkin itu saja dulu ya dari saya, jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe nya.